Baik jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita untuk buka kitab Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita kembali lagi ke dalam seri khotbah kita, yaitu 7 berkat dalam kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai kepada berkat yang keempat. Dan berkat yang keempat itu terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Sebenarnya nanti ada di dalam ayat yang ke-9, tapi kita akan baca satu perikop ini mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhan kita, jemaat bisa baca dalam hati. Judul pembacaan kita adalah perjamuan kawin anak domba. Saya mulai dari ayat yang ke-6. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Aku pun sujud di depan kaki untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami terus diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau merenungkan apa yang tercatat di dalam Alkitab, dan kami yakin ini menjadi kekuatan dan pelita untuk kehidupan kami. Biarlah sabda firman-Mu kami bisa renungkan dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini kita sampai di dalam berkat yang keempat dalam kitab Wahyu. Berkat yang pertama adalah berkat firman Allah. Kemudian berkat yang kedua, kita sudah bahas kemarin, itu berkat bagi orang yang setia. Dan berkat yang ketiga itu adalah berkat bagi orang yang berjaga. Dan hari ini kita mau bahas berkat yang keempat. Berkat yang keempat ini adalah berkat bagi yang diundang. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan ini dari Allah. Mereka sedang Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bahas doktrin eskatologi atau doktrin akhir zaman, salah satu poin penting adalah setelah orang percaya diangkat, nanti di akhir masa tribulasi, di akhir masa kesetakan 7 tahun, maka akhir dari semuanya itu adalah sebelum masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, itu orang-orang percaya itu akan diundang masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Mungkin ini kelihatan agak aneh, kok di surga ada pesta, saudara. Ini bukan pesta seperti yang dipikirkan oleh manusia. Manusia kan berpikir pesta, kemudian ada keyboard di sana, kemudian ada DJ lagu, kan bukan seperti itu, saudara. Tapi ini satu kumpulan sukacita, di mana orang-orang percaya sudah menyaksikan apa yang Tuhan lakukan di dunia, Tuhan menghukum dunia lewat masa tribulasi. Kemudian akhirnya ini adalah masa persiapan antara Tuhan Yesus dengan orang percaya yang sebentar lagi akan sama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ini bukan pesta dunia, ini pesta, ini kumpulan-kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka bertemu bersama-sama dengan Tuhan.
Dan ini disebut sebagai pesta atau perkawinan anak domba Allah. Siapa pengantinnya? Ya, pengantin prianya adalah Yesus Kristus di situ. Dan kita disebut sebagai pengantin wanita, saudara. Bukan kawin, bukan menikah seperti pernikahan manusia, tidak. Tetapi ini adalah persekutuan yang terjalin antara manusia, antara orang percaya dengan Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, katanya dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang apa? Diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah satu berkat yang sangat indah, di mana kita masuk ke dalam pesta khusus, ke dalam acara khusus, acara yang tidak kita jumpa di dunia ini, acara yang hanya terjadi di surga, saudara. Kalau dalam konsep-konsep lain sedikit menggelitik, nanti di surga ada apa? Ada perkawinan dengan berapa puluh bidadari, ada macam-macam. Tidak, orang Indonesia tidak seperti itu. Ini perkawinan anak domba, ini adalah pertemuan antara orang percaya dengan juru selamat, saudara. Atas apa? Atas kemenangan yang sudah kita raih, atas kemenangan yang sudah kita capai. Dan sebentar lagi kita akan kembali ke dunia, ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mau bahas bagaimana berkat bagi yang diundang ini, kita mesti paham. Nah, ini yang kita sebut sebagai kontekstualisasi. Apa konteks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Yang pertama adalah perikop ini bercerita tentang peristiwa perjamuan anak domba. Peristiwa perkawinan, acara perkawinan perjamuan anak domba itu diilustrasikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dalam 2 pasal dalam kitab Injil. Pasal yang pertama adalah pasal yang ke-22, dan pasalnya yang kedua itu adalah ada 2 pasal dalam kitab Injil. Matius pasalnya yang ke-22 dan juga Matius pasalnya yang ke-25. Nanti kita akan bahas itu. Nanti kita akan lihat siapa yang diundang ke dalam pesta itu. Kalau semua orang bilang, oh semuanya harusnya diundang, berarti semua masuk. Tapi ternyata tidak semua diundang. Tidak semua masuk ke dalam pesta itu. Nanti kita akan bahas Matius pasal 22 dan Matius pasalnya yang ke-25. Jadi perikop ini adalah perikop tentang perjamuan atau pesta perjamuan anak domba. Ini adalah sukacita dalam acara ini adalah sukacita dan ucapan syukur orang percaya yang sudah diangkat setelah menjadi saksi atas kehancuran Babel rohani, yaitu kerajaan antikristus. Itu Anda bisa baca dalam Wahyu pasal yang ke-18. Kalau Anda baca mundur satu perikop sebelumnya, dalam Wahyu pasal ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, di situ kita bicara tentang kehancuran dari Babel itu sendiri. Babel ini siapa? Babel rohani, Babel masa depan. Babel masa depan itu siapa? Yaitu antikristus, saudara. Antikristus ini siapa? Ini adalah pemimpin yang tidak senang dengan Kristus. Dia tidak hanya memimpin secara rohani, dia juga memimpin secara politik, dan dia juga akan menguasai ekonomi di dunia ini. Dan suatu saat nanti Tuhan akan menghancurkan mereka. Dan puncak dari kehancuran Babel rohani ini, puncak dari kehancuran antikristus ini adalah perayaannya adalah apa? Perjamuan anak domba. Jadi perjamuan anak domba ini adalah salah satu bentuk sukacita, di mana kita sebagai orang percaya yang sudah diangkat melihat langsung bagaimana Tuhan mengalahkan oknum-oknum. Di baliknya semua adalah iblis dan antikristus yang tidak percaya kepada Tuhan. Memang iblis belum dihukum secara kekal hari itu, tetapi sistem dan kerajaan dia di dunia ini itu dihancurkan oleh Tuhan. Ada apa, saudara? Pemerintah-pemerintah dunia. Ada pemerintah-pemerintah yang lalim, pemerintah-pemerintah yang tidak mengasihi Tuhan, pemerintah-pemerintah yang sejak dahulu sudah bertentangan dengan program-program Tuhan, itu akan dikalahkan oleh Tuhan. Nah, itulah Babel, saudara. Itulah antikristus itu. Antikristus akan menguasai dunia ini. Dia akan menguasai politiknya, dia akan menguasai ekonominya, dia akan menguasai semua sistem yang ada. Untuk apa? Dia menuntut supaya semua manusia yang tidak diangkat itu harus menyembah dia. Tetapi Tuhan menghancurkannya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi ini adalah ucapan syukur. Jadi perjamuan kawin anak domba ini adalah sukacita dan ucapan syukur orang percaya bersama-sama dengan Tuhan atas kehancuran apa? Babel rohani atau kerajaan antikristus. Ini adalah akhir dari tribulasi sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda lihat bahwa nanti di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ini
Ini kan Wahyu 19. Pesta perjamuan anak domba itu tercatat dalam Wahyu pasal yang ke-19. Nanti setelah Wahyu 19 itu Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu 20 itu apa? Itu adalah kerajaan yang baru. Kerajaan yang lama, kerajaan antikristus sudah hancur. Dan akhirnya Tuhan mendirikan kerajaan Dia sendiri. Kerajaan di bumi ini. Kerajaan yang disebut sebagai kerajaan apa? Kerajaan Mesias atau kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah Tuhan membuktikan bahwa kerajaan di dunia ini tidak ada apa-apanya di tangan Tuhan, maka Tuhan menggantikannya dengan kerajaan yang penuh damai, saudara. Kerajaan antikristus awalnya damai, kelihatan damai. Oleh sebab itu kalau kita baca, dia katanya antikristus itu membawa damai semu, damai yang sementara. Oleh sebab itu ada banyak orang tertarik dengan kerajaan ini, tetapi ternyata kerajaan ini membawa jebakan kepada banyak manusia. Orang yang tidak ikut dengan semua sistem yang ada akan apa? Akan dibunuh, akan mati, akan ditumpas oleh antikristus itu sendiri. Tetapi kerajaan 1000 tahun, dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 di situ, ini adalah kerajaan damai. Inilah kerajaan yang dinanti-nantikan oleh semua manusia. Ini adalah kerajaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Kerajaan Daud pada ribuan tahun yang lalu itu adalah kerajaan yang baik, tetapi tidak sedamai ini, saudara. Kenapa? Karena Daud manusia biasa. Karena Daud punya kelemahan. Karena Daud pernah gagal, saudara. Kemudian akhirnya diteruskan oleh Salomo. Salomo juga orang pikir Salomo akan membawa kesempurnaan dalam kerajaan Israel. Hebat betul di masa kerajaan Salomo, tetapi tidak sempurna, saudara. Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Daud akan ada kerajaan untuk selama-lamanya. Kerajaan ini adalah kerajaan damai. Kerajaan apa itu, saudara? Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Siapa pemimpinnya? Tuhan Yesus. Jadi pesta perjamuan anak domba ini adalah persiapan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan mengumpulkan kita dalam satu kumpulan sukacita, dan setelah itu kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan ke dunia. Tuhan merenovasi dunia ini yang sudah hancur dan Tuhan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Kita sebut sebagai kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Mesias. Banyak teolog bilang itu dongeng. Tidak, saudara. Ini adalah sesuatu yang dicatat oleh Alkitab dan ini pasti terjadi. Orang bilang, ini kelihatannya dongeng. Tidak, ini bukan dongeng. Ini sesuatu yang dijanjikan, saudara. Kalau ada kerajaan yang pertama, berarti harus ada rajanya. Siapa rajanya? Ya Yesus. Iblis gagal mendirikan kerajaannya di muka bumi ini dengan iming-iming damai, karena Tuhan yang menghancurkan. Tetapi ketika Tuhan mendirikan kerajaan damai, itu kerajaan yang benar-benar damai. Kalau Anda mau lihat kerajaan itu damainya seperti apa, coba kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Maaf, coba kita lihat kitab Yesaya saja. Coba kita buka kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke Yesaya pasalnya yang ke-55. Maaf. Yesaya pasalnya yang ke-65, bukan 55 ya. Yesaya pasalnya yang ke-65. Coba kita perhatikan
ayatnya yang ke 17. Maaf, ayatnya yang ke 20, ayatnya yang ke 20, coba kita perhatikan. Ayatnya yang ke 20. Dan seterusnya. Coba kita perhatikan ayat yang ke 20 dikatakan. Di situ katanya tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur hidup. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun, maka dia akan dianggap apa katanya? Muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap apa? Tenang. Di sini umur panjang, di sini sehat-sehat semua. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam ayatnya yang ke-22 selanjutnya, mereka tidak akan mendirikan sesuatu ya supaya orang lain mendiaminya. Tidak ada perampasan di sini, saudara. Kemudian apa? Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain apa? Memakan buahnya, sebab umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan sia-sia bersusah payah atau melahirkan anak-anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu mereka beserta mereka. Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengarkan. Ayat 5 coba perhatikan, ayat 5. Serigala dan anak domba akan apa? Makan rumput bersama-sama. Ayat 25. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara yang kasih dapat, bayangkan saking damainya. Saking damainya ayat pasal 65 ayat 25 dikatakan serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama. Coba sekarang kita kasih anak domba ke serigala. Ya kan? Tapi nanti semua nanti akan berubah. Dalam kerajaan 1000 tahun. Semua nanti akan berubah, semua akan damai. Tidak ada pencuri, semua akan damai. Katanya tidak ada orang yang menanam kemudian diambil oleh orang lain. Tidak ada orang yang bangun rumah kemudian apa katanya diambil oleh orang lain. Inilah kerajaan Kristus, kerajaan yang dijanjikan. Tapi sebelum memasuki kerajaan itu ada satu acara yang luar biasa yang dimulai oleh Tuhan itu sendiri, yang kita sebut sebagai apa? Pesta perkawinan anak domba. Dan dikatakan siapa yang diundang diberkati atau berbahagia. Akhir dari masa tribulasi menandakan kemenangan Tuhan atas dunia dan pemerintah dunia yang sudah sekian lama memberontak kepada Tuhan. Jadi kita tahu ada pemerintah dunia yang memberontak kepada Tuhan. Dan puncak dari hukuman Tuhan untuk pemerintah ini adalah dalam apa? Masa tribulasi ini. Jadi sesuai dengan Efesus 1, coba kita buka Efesus 1. Efesus pasal 1. Kita baca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya dalam Kristus, dan membangkitkan dia dari antara orang mati, yang mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih apa katanya? Tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan apa katanya? Di dunia yang akan datang. Jadi Tuhan itu berkuasa atas pemerintah bukan hanya hari ini saja. Kapan? Saudara? Tetapi di dunia yang akan datang. Tuhan berbicara tentang bahwa kekuasaan Tuhan atas pemerintah tidak hanya berlaku hari ini, saudara, tetapi nanti kekuasaan Tuhan atas pemerintah akan ditunjukkan di masa yang akan datang, di akhir zaman.
bagaimana pemerintah itu akan dihukum oleh Tuhan. Pemerintah yang tidak setuju oleh Tuhan, hari ini kelihatan orang Kristen tertindas. Hari ini kelihatan orang Kristen tidak punya hak sama sekali, saudara. Hari ini kelihatan orang Kristen begitu susah. Tetapi ingat, kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu dendam. Kita tidak perlu itu dan lain-lain. Tuhan punya satu waktu untuk menghukum orang-orang yang tidak senang dengan orang Kristen. Ini janji Tuhan. Dan itu terjadi kapan? Yaitu masa tribulasi. Oleh sebab itu ketika bumi hancur, ketika pemerintah hancur, ketika dunia hancur, orang-orang percaya bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu janji. Jadi sebenarnya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir dari masa tribulasi adalah apa? Kemenangan Tuhan atas dunia. Pesta anak domba adalah perayaan pengantin pria yang adalah Kristus dan pengantin wanita yang adalah jemaat atau orang percaya bersukacita dan persiapan raja untuk memerintah di bumi. Inilah persiapan Tuhan untuk memerintah di bumi. Dan itu dimulai dengan Antikristus, kehancuran dari Antikristus. Nah ini adalah konteks dari apa yang kita baca tadi. Nah sedang dalam Tuhan kita Yesus, kita mau bahas apa itu bahagia atau berkat bagi orang yang diundang. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Kita kembali ke dalam kitab Wahyu pasal 19. Apa kebahagiaan bagi orang yang diundang? Wahyu pasalnya yang ke-19. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-6 di situ. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan orang besar yang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara yang sedang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa kebahagiaan orang yang diundang ke dalam pesta anak domba itu? Yang pertama, karena pesta ini adalah hari sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah puncak sukacita orang percaya, saudara. Kalau kita perhatikan di situ ada kata haleluya. Haleluya itu dalam bahasa Ibrani dari dua kata halelu dan iya. Halelu itu artinya pujilah atau sanjungkanlah. Kemudian Yah ini berarti Tuhan dari kata Jehovah. Jadi saudara yang dalam Tuhan kita Yesus. Jadi haleluya ini artinya apa? Haleluya secara harafiah berarti pujilah Tuhan atau sanjungkanlah Tuhan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ibadah, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Dalam Alkitab, kata haleluya itu muncul 27 kali. Dalam kitab Mazmur 23 kali, dan dalam kitab Wahyu itu 4 kali. Sebagai ungkapan pujian dan syukur kepada Tuhan. Istilah ini juga digunakan sebagai ungkapan kegembiraan dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita di surga nanti, dalam pesta anak domba, kita akan menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita ngomong puji Tuhan aja orang tampaknya gak enak. Betul nggak? Kan kalau anak-anak kan polos-polos ya. Anak-anak polos di Sylvia pernah di mall, lagi jalan-jalan, dia lagi jalan-jalan itu dia ngomong, saya sekolah di sekolah Kristen Paulus karena saya orang Kristen. Puji Tuhan, kan anak polos, jadi pelototin semua orang. Jadi mall itu bukan di rumah ibadah orang lain, itu bukan di halaman orang agama lain, itu di mall tempat umum. Semua orang punya hak yang sama sebenarnya. Kalau ada orang lain bisa teriak di mall, harusnya kita punya hak untuk teriak di mall. Kan begitu harusnya kan? Namanya tempat umum. Ini anak polos, cuma ngomong begitu aja, dilihatin sama ibu-ibu. Saya nggak usah sebut ibu-ibunya penampilannya seperti apa. Sekarang orang mau ngomong haleluya puji Tuhan aja. Bayangin. Itu bisa tidak disenangi oleh orang lain. Padahal itu sebenarnya ungkapan hati kita, ekspresi iman kita, karena kita percaya kita punya Tuhan. Wajar dong kita bilang puji Tuhan, haleluya dan seterusnya. Selama itu tidak menjadi tidak menjadi latar rohani apa haleluya enggak, saudara. Tetapi ketika kita ngomong haleluya puji Tuhan itu dalam konteks bahwa memang saya lagi senang.
saya memuji Tuhan saya, nggak masalah. Itu dikototin orang. Anak kecil. Namanya anak kecil ya dia lari-lari aja, jalan-jalan. Saudara kasih dalam cerita Yesus Kristus, tetapi disuruh. Ya mungkin hari ini kita terbatas untuk ngomong. Mungkin hari ini kita dibatasi karena ada orang-orang tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya seakan-akan menekan kita untuk tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi dalam pesta anak domba, saudara, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan apa? Secara bebas untuk berteriak, oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya itu nggak salah. Orang Kristen nggak salah ngomong haleluya. Tapi jangan jadi latar rohani. Jangan jadi latar. Kan ada orang jadi latar rohani. Apa-apa haleluya, apa-apa haleluya. Ya itu nggak benar juga gitu. Ketika kita ngomong haleluya untuk mengekspresikan iman dan sukacita kita di dalam Tuhan, berarti kita sedang bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, hari ini kita terbatas. Tetapi di surga, tetapi dalam kemuliaan nanti, tetapi dalam satu momen nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga, kita akan terus mengungkapkan ini sebagai ekspresi sukacita kita. Amin saudara. Ini berkat saudara. Kalau sekarang sekali lagi kita kasih contoh, kita ngomong itu sedikit saja orang bisa nggak seneng gitu, bayangin. Orang bisa nggak seneng. Padahal setiap hari kita bisa dengar orang itu ngomong yang lain terus, kita biasa aja. Saudara kasih contoh juga itu. Kenapa? Berkat apa yang ada bagi yang diundang? Berkat apa? Berkat pujian kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan setiap saat ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk masih bisa ngomong walaupun terbatas, saudara, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Di Indonesia ya ada oknum-oknum tertentu yang akhirnya menekan kita untuk susah untuk mengekspresikan iman kita. Tapi masih bisa walaupun sedikit. Kalau kita ke Korea Utara, Korea Utara itu nggak bisa ngomong sesuatu yang sifatnya rohani. Saya pernah nonton satu video. Sebenarnya nggak sengaja ketemu video itu di YouTube. Saya lagi cari video tentang penindasan orang-orang Kristen di negara-negara tertentu. Muncullah satu video itu langsung dari helikopter. Kemudian video itu judulnya pakai bahasa Inggris, dia bilang begini, bahwa tidak ada cara lain untuk membagikan firman Tuhan di Korea Utara selain cara ini. Anda tahu kita pakai apa? Pakai helikopter melempar Alkitab. Jadi ternyata di Korea itu sebenarnya ada orang-orang Kristen yang beraktivitasnya diam-diam. Kemudian akhirnya ada helikopter kemudian bagi-bagikan bingkisan. Itu bingkisan bukan baju, bukan apa. Itu bingkisan itu Alkitab perjanjian baru saja. Saudara kasih dalam kita Yesus. Betapa susahnya orang mau dengar firman Tuhan di negara. Betapa susahnya. Kenapa? Ya karena mereka diintimidasi oleh pemerintah. Mereka ditekan oleh pemerintah, tidak boleh ada agama di situ. Bagi mereka agama itu adalah komunis. Sistem pemerintahan komunis itu adalah agamanya. Tidak boleh ada paham lain di situ. Ketika mereka dapatkan bingkisan yang ternyata adalah Alkitab, itu orang itu sangat senang. Tetapi mirisnya adalah apa? Orang yang terima Alkitab itu dipanggil semua. Alkitabnya diambil, dibakar, kemudian orang-orang ini saudara disilangkan juga Yesus. Semuanya terbatas. Oleh sebab itu kenapa orang yang menyaksikan akhir dari masa tribulasi, kehancuran sistem antikristus ini, kenapa orang harus bersukacita? Kenapa? Bukan berarti kita senang atas ketidakbaikan orang lain, tetapi ini adalah kemenangan iman orang percaya yang selama ini tidak bisa mengekspresikan iman mereka.
yang terbatas, apalagi di negara-negara tertentu. China, pemimpinnya larang. Kalau ada orang Kristen, lebih banyak. Oleh itu kenapa banyak gereja di bawah tanah? Banyak gereja rumah-rumah di pedalaman. Karena banyak orang Kristen yang ingin mengekspresikan iman mereka tapi dibatasi. Oh, Rusia walaupun negara komunis, tetapi mereka sejak lama sudah diperkenalkan dengan Kristen walaupun Kristen Ortodoks. Sudah sempat. Oleh sebab itu kalau ada agama lain masuk di Rusia juga susah juga. Karena dari awal mereka sudah mengakui satu agama Ortodoks, walaupun sekarang sudah mulai masuk Muslim dan lain-lain. Itu pun pelan-pelan. Kenapa akhirnya ada pesta perjamuan anak domba di akhir masa tribulasi di mana dunia hancur? Karena Tuhan mau tunjukkan inilah hari kebebasan dari orang. Dunia yang selama ini menindas, menekan orang-orang percaya untuk apa? Mengekspresikan iman dia sudah selesai. Dan tiba saatnya orang percaya untuk terus mengekspresi. Jadi ada katanya apa? Istilah haleluya di sini. Ini adalah satu ungkapan pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita dan sudah mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Dan yang dalam kita jadi berkat bagi yang diundang. Yang pertama, karena ini adalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-7 masih bicara tentang sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi ayat 7 juga bicara tentang hal yang sama, bahwa di sini ada ajakan untuk bersukacita. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai. Ada 3 kata di sini, saudara. Bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Bersukacita kata kairos. Glad. Marilah kita bersenang, bergembira. Joyful di sini dalam terjemahan bahasa Inggris. Bersorak-sorai katanya. Dikatakan rejoice greatly. Jadi sukacita yang semakin besar lagi, ada progresif. Marilah kita bersukacita dan bersukacita. Semakin bersukacita. Puaskanlah sukacita itu. Kapan itu terjadi di surga? Dalam pesta perkawinan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama di dunia sukacita sangat terbatas. Oh, sukacita terbatas. Kenapa, saudara? Selain yang saya bilang tadi, ada negara yang tidak senang dengan kekristenan. Di dunia itu sukacita sangat terbatas. Sekalipun Tuhan tetap memerintahkan kita untuk terus apa? Bersukacita. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetapi terbatas, saudara. Kenapa? Karena selama di dunia, walaupun bisa bersukacita, orang percaya itu masih bisa merasakan apa? Jadi sukacita di dunia itu masih terbatas. Walaupun Tuhan bilang bersukacitalah, tetapi masih terbatas, saudara. Kita masih pakai tubuh jasmani. Di dalam suasana sukacita di dunia ini kita masih bisa bersedih. Coba kita buka Roma 12 ayat yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15. Di sini firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tetapi katanya apa? Menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini yang kita bilang, di surga, di dunia itu, walaupun Tuhan perintahkan kita harus bersukacita, tetapi sukacita di dunia itu masih terbatas. Oleh sebab itu Paulus, firman Tuhan bilang, menangislah dengan orang yang menang masih bisa bersedih. Banyak hal bisa bikin kita hilang, bisa bikin kita sedih walaupun dalam suasana sukacita dulu juga. Tetapi ketika kita berada di surga, ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, sukacita kita akan sempurna. Sukacita sempurna hanya ada di surga, dan hal itu merupakan tujuan akhir dari hidup kita. Jadi kita jangan mengharapkan sukacita yang sangat sempurna di dunia. Bisa bersukacita, tetapi sukacita di dunia ini dibatasi. Dibatasi oleh apa? Ya dengan hal-hal yang bisa menyedihkan. Kita masih bisa sedih. Orang lain masih bisa sedih.
Kalau ada orang bergumul ya masa kita harus bersuka cita di tengah-tengah pergumulan orang, kan gak lucu. Tetapi di satu saat nanti, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga, sukacita kita adalah sukacita sempurna. Oleh sebab itu ketika dalam perkawinan, pesta perkawinan anak domba, di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersukacita, lebih bersukacita lagi, yang diterjemahkan oleh Al-Ai bersorak-sorai, dan marilah kita memuliakan memuliakan. Coba kita buka ayat saudara bahwa sukacita di surga itu adalah sukacita sempurna. Matius 5 ayat 12. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12. Ini adalah khotbah tentang berbahagialah yang banyak sekali itu. Mulai dari ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi kita baca ayat 12-nya saja, puncaknya di situ. Ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu, apa katanya? Besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Saudara yang sedang kita ya, ini janji kita. Kesempurnaan dari sukacita manusia, orang percaya adalah nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan kita diundang atau tidak? Kita masuk dalam pesta itu atau tidak? Nanti kita mau jawab. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 dan 13. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api nyala api derita yang akan datang kepadamu sebagai ujian itu kapan? Sejak di dunia. Di dunia ini masih banyak ujian, masih banyak cobaan. Katanya seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13 katakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu apa? Ia menyatakan kemuliaan. Kapan Tuhan menyatakan kemuliaannya? Pada waktu kedatangan Dia yang kedua. Kalau di dunia ini kita masih bisa bersedih, kenapa? Banyak ujian, macam-macam, banyak tantangan, banyak cobaan, saudara. Oleh sebab itu sukacita, kadang walaupun kita bersukacita, tetapi sukacita tidak sempurna di dunia ini. Tetapi bersukacita dan bergembiralah pada waktu Tuhan datang menyatakan kemuliaan. Kapan datang? Pada waktu kita bersama-sama. Ini adalah sukacita yang sempurna. Jadi pesan untuk kita apa? Kalau hari ini di dunia ini orang Kristen tidak bisa mencapai sukacita yang sempurna, jangan bersedih banyak. Karena Tuhan menjanjikan sukacita yang sempurna pada saat kita bersama-sama Dia dengan Tuhan. Oh, hari ini kita bisa bersedih karena apa? Oh, namanya di dunia ya banyak pergumulan. Masih banyak yang bisa membuat kita sedih. Masih banyak yang bisa membuat kita apa? Menangis, saudara. Macam-macam. Ditinggal orang yang terkasih, bisa bersedih. Ya, bersedih. Berpisah dengan orang yang kita sayang, bisa bersedih. Masih banyak yang bisa membuat kita untuk mengeluarkan air mata. Tetapi ketika bersama-sama dengan Tuhan di surga, Tuhan akan gantikan semuanya. Air mata di dunia itu akan digantikan dengan sukacita. Amin. Jadi kemudian saudara kasih begitu dikatakan, kalau Anda kita kembali dalam Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-9. Lalu ia berkata, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Siapa yang diundang? Siapa yang diundang? Saudara kasih kita Yesus Kristus. Kita harus memahami beberapa pasal untuk memahami siapa yang diundang dalam acara itu. Yang pertama, ini adalah undangan bagi yang siapa? Siap. Jadi kalau gak siap, nggak berlaku undangan itu. Coba kita buka Matius 22. Matius pasal yang ke-22.
Coba kita Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca satu perikop ini supaya kita mengerti ayat firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Jadi ada orang yang diundang pertama, saudara. Orang yang diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu apa tanya? Tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat 7, murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat 8, sesudah ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah, katanya, ke persimpangan-persimpangan. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara kasih Tuhan kita. Pertama yang diundang dalam perjamuan ini siapa, saudara? Yang tidak mau datang, yang sibuk dengan urusan-urusan yang lain yang akhirnya mereka dihukum. Orang Israel. Orang Israel adalah yang pertama kali diundang, tetapi mereka menolak undangan itu. Sebagian besar dari orang Israel menolak undangan. Saya tidak bilang semua, saudara, tetapi sebagian besar dari orang Israel menolak undangan itu. Karena mereka adalah bangsa pilihan sejak awal, tetapi mereka menolak undangan dari raja yang melakukan acara perjamuan kawin itu. Ketika mereka menolak, katanya Tuhan membawa apa? Mereka untuk dihukum bakar. Kemudian siapa lagi yang Tuhan undang, saudara? Kalau Anda baca di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, sesudah ia berkata kepada hamba-hambanya, perkawinan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah siapa, katanya? Setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan itu, orang jahat, orang baik, dan penulah. Siapa itu, saudara? Bangsa-bangsa lain. Kita itu, saudara, bangsa-bangsa lain. Orang Israel menolak. Keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa untuk pertama kali. Orang baik maupun orang jahat. Lo orang jahat kok masuk undangan? Ya ini ilustrasi, artinya ketika orang terima undangan itu, dia harus menjadi sama seperti orang yang ada di dalam pesta itu. Oleh sebab itu, ada yang sudah masuk tetapi tidak pakai baju pesta, tetapi hukum dikeluarkan lagi. Karena syarat masuk ke dalam undangan itu, dia terima undangan itu harus pakai baju pesta. Harus pakai baju pesta. Jadi siapa yang diundang sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah orang yang benar-benar siap untuk masuk ke dalam pesta ini. Bangsa Israel sudah tolak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bisa Tuhan undang siapapun bangsa-bangsa yang lain.
Yang sekalipun dia harus makan tulang seperti katanya apa? Anjing yang makan tulang. Apa kita bangsa-bangsa. Tapi kita pakai nggak baju pesta yang disediakan oleh raja itu? Ternyata ada yang tidak pakai baju. Oleh sebab itu, saudara kasih perintah Yesus Kristus. Selain bagi yang siap, firman Tuhan bilang katanya harus apa? Pakai baju pesta. Coba kita lihat ayat 9. Baju pesta itu baju apa? Kita buka Wahyu pasalnya yang ke-19. Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9. Oh maaf, ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai apa? Kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Kain lenan itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang dulu. Jadi Tuhan menyediakan baju untuk kita, yaitu iman kita, saudara. Jadi ada orang yang pengen terima undangan itu, tetapi tidak punya iman yang benar, ya nggak bisa masuk. Karena baju di sini, kain lenan halus ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Dia sudah percaya kepada Tuhan atau tidak? Ada nggak yang menerima undangan itu tetapi imannya nggak benar? Yang pertama kan ada kategori yang tidak mau terima undangan, ya kan? Ada yang kedua, orang yang kelihatannya terima undangan tapi ternyata nggak pakai baju pesta. Ini apa, saudara? Ini contoh orang-orang Kristen KTP. Yang dia pikir, oh saya pasti masuk surga. Dia pikir saya pasti diterima oleh Tuhan Yesus tanpa bertobat dan percaya. Tuhan bilang, kamu nggak pakai baju lenan. Yang menggambarkan apa? Orang-orang yang menggambarkan perbuatan benar dia dari orang-orang kudus. Tenaga siapa kita Yesus Kristus minta maaf. Orang Kristen KTP nggak mungkin masuk. Karena apa? Dia pikir dia sudah terima undangan. Kemudian akhirnya sembarang bisa mah. Tuhan bilang, kamu nggak pakai baju pesta. Imanmu tidak Jadi terlahir sebagai Kristen nggak cukup untuk masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, akhir dari ayat Matius pasal 22 ayat yang ke-14 dikatakan katanya apa? Banyak yang banyak yang terpilih tapi apa ya? Nah, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ayatnya yang kedua pasal 22 ayatnya yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih yang mana? Yang pakai baju lenan, yang benar-benar bertobat dan percaya. Inilah yang akan masuk ke dalam pesta. Inilah orang yang akan diangkat kemudian menikmati pesta perjamuan anak domba. Sama dengan perumpamaan Matius 25 ayat 11 sampai 3. Ini perumpamaan tentang apa? 10 gadis bodoh dan 10 gadis bijaksana, saudara. 10 ini sudah siap untuk masuk ke pesta. Tetapi kenapa cuma 10 yang masuk? Karena 5 gadis bodoh ini dia cuma bawa apa katanya? Cuma bawa lampu, tidak ada cuma bawa covernya, tidak ada isinya. Yang masuk ke dalam pesta 10 gadis bijaksana, punya minyak, punya lampu, datang ke pesta. Saudara yang sedang nonton kita Yesus Kristus, status sebagai orang Kristen, Anda tercatat KTP itu tidak cukup. Perlu apa? Bertobat dan percaya. Itulah kain, itulah baju pesta kita, kain lenan halus yang mesti kita pakai untuk masuk ke dalam pesta. Jadi siapa itu, saudara? Orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Uniknya lagi, saudara, apa uniknya pesta anak domba ini? Uniknya adalah yang diundang juga adalah pengantin wanita. Dari pesta anak domba itu, kontrasnya adalah wanita lain yang sudah dimusnahkan antikristus. Jadi kita akan menjadi pengantin, pendamping dari Yesus Kristus.
Kita diundang sekaligus menjadi pendamping Yesus Kristus. Pendamping. Coba baca ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dulu. Ayat 7 dikatakan, Wahyu pasalnya yang ke-19. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab katanya apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap, saudara. Anak domba siapa? Yesus Kristus. Pengantinnya siapa? Pendampingnya kita orang percaya. Jadi kalau pengantin belum ada, pendamping belum ada, pesta itu nggak akan dimulai. Oleh sebab itu orang percaya harus diangkat dulu, masuk surga, kemudian barulah acara sukacita ini berjalan. Nah, sebenarnya dalam Alkitab, Israel juga disebut sebagai mempelai wanita. Oleh sebab itu tetap ada orang Israel yang masuk ke dalam pesta ini. Siapa? Ada orang Israel yang percaya kepada Tuhan, dan minimal 144.000 orang Israel yang percaya pada saat masa pergumulan. Jangan paham. Karena Tuhan sendiri yang bilang mereka akan menjadi pendamping Tuhan untuk selama-lamanya. Janji itu tetap ada. Saya bilang tadi tidak semua bangsa Israel menolak undangan itu. Ada yang tetap menerima. Tetapi jemaat juga adalah apa? Mempelai. Jadi kita dihitung di dalam jemaat sebagai orang percaya. Saudara kasih dalam, ini adalah berkat. Tidak semua orang bisa diundang masuk. Ada yang menolak, ada yang sudah dapat undangan, tetapi apa? Nggak layak. Karena apa? Nggak ada kain lenan. Imannya salah di hadapan. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, orang Yahudi itu punya urut-urutan di dalam apa? Dalam pernikahan mereka. Pertunangan itu pada saat kita percaya kepada Tuhan. Persiapan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mau nikah itu harus ada rumah, saudara. Dalam pernikahan orang Yahudi kalau laki-laki nggak ada rumah itu nggak boleh nikah. Jadi oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang katanya apa? Dia akan pergi ke rumah Bapakku untuk apa? Mempersiapkan tempat tinggal. Jadi pengantin pria kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi apa? Jemaat orang percaya. Kalau dalam tradisi Yahudi, kalau saya mau lamar wanita, itu yang pertama kali ditanya komitmen, betul. Kamu percaya enggak? Itu mau jadi pendampingmu. Yang kedua, yang penting bagi orang Yahudi, anak saya mau tinggal di mana? Kalau orang Indonesia kan enggak. Mau ngontrak dulu juga enggak apa-apa. Tapi bagi orang Yahudi, komit kamu itu minimal kamu punya rumah. Karena setelah menikah, itu perempuan itu nggak boleh lagi tinggal di rumah orang tuh. Dia harus tinggal. Kalau orang Indonesia kan kulturnya beda. Oh, masih mencari uang dulu, baru beli rumah. Kalau orang Yahudi harga mati karena ada rumah. Oleh sebab Tuhan Yesus bilang akan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kamu. Kemudian ada apa? Penjemputan. Kapan penjemputan itu? 1 Tesalonika pasal 4 pada waktu pengangkatan. Kemudian ada apa? Itu adalah proses dibawa ke rumah, itu pada masa tribulasi, saudara. Itu banyak sekali tantangannya untuk bawa ke rumah. Kemudian yang terakhir adalah pesta perjamuan nih. Nah, ini yang kita baca tadi, pesta perjamuan anak domba. Pada saat pesta itu dilakukan sampai dengan kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara kan sudah tahu kita jemaat orang percaya sudah lewati semua ini. 1, 2, 3, 4. Nanti ini dan ini kita akan sama menikmati pesta. Kesimpulannya adalah berkat bagi yang diundang dalam pernikahan anak domba. Orang yang diundang adalah orang yang bersukacita bersama-sama dengan Tuhan untuk semua. Ini adalah sukacita kekal. Sekarang sukacita kita terbatas, saudara, dibatasi dengan banyak hal. Tetapi ketika kita masuk dalam pesta itu, berkat kita adalah sukacita kekal. Yang kedua, orang yang diundang adalah orang yang pasti akan apa? Memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan apa? Coba buka 2 Timotius 2 itu. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Dikatakan jika kita setia, kita akan apa? Ikut memerintah bersama-sama dengan di 2 Timotius 9. Katanya kalau kita setia, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 5 ayatnya yang ke-10. Wahyu pasalnya yang ke-5 ayatnya
yang ke-10. Wahyu 5 ayatnya yang ke-10. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan apa katanya? Memerintah sebagai raja di bumi. Ini janji Tuhan bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, Matius 5 ayatnya yang ke-5. Matius 5 ayatnya yang ke-5. Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki lemah lembut di sini bukan pembawaannya saja yang lemah lembut, saudara, tetapi orang yang rendah hati, mau bertobat dan percaya. Memang kalau dalam bahasa Inggris memang tetap diterjemahkan kalau salah lemah lembut meek ya atau apa? Saya lupa orang lemah lembut. Tetapi ini punya pengertian teologi bahwa orang yang mau rendah hati, bertobat dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memiliki bumi. Kalau sekarang nggak mungkin, saudara. Bagaimana mungkin kita menguasai bumi hari ini? Nggak mungkin. Ini hanya bisa terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat bagi orang yang diundang. Yang pertama kita akan menikmati sukacita kekal bersama-sama. Dan yang kedua kita akan memerintah bersama-sama. Pastikan bahwa kita itu diundang, bukan karena Tuhan menawarkan, tetapi karena kita benar-benar siap untuk menerima undangan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diberkati dan dikuatkan Tuhan. Kadang kami di dunia ini, kami mau bersukacita karena perintah Tuhan, tapi sukacita kami terbatas, Tuhan. Sukacita kami terbatas karena kami masih bisa bersedih, kadang kami masih bisa menangis, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami akan menikmati sukacita kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam hari pernikahan anak domba yang Tuhan sediakan. Berkati kami semua ya Tuhan. Darah firman-Mu menguatkan kami untuk seterusnya dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.